Shalom teman-teman. Kembali kita bersyukur dan meninggikan Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Amin teman-teman. Amin. Jadi sebelum kita masuk firman, kita akan deklarasi firman yang diambil dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Mari kita deklarasi firman. Beginilah firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi firman-Mu dalam kehidupanku Tuhan. Terjadi firman-Mu dalam kehidupan keluargaku Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi firman-Mu Tuhan bagi orang-orang yang sedang menonton video ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita akan masuk ke firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyuci, kuduskan ya Tuhan Yesus kehidupan kami Tuhan, hari lepas hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hidup dan kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau ya Tuhan memberikan kepada kami Tuhan hikmat dan pengertian ya Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan dapat melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita mengambil firman dari 1 Raja-Raja 5. Di sini hanya satu judul, yaitu persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci. Jadi kita dapat baca ya, bagaimana ceritanya Raja Salomo mempersiapkan untuk mendirikan bait suci dalam perikop ini. Jadi saya menyampaikan poin-poin yang menjadi yang dapat saya ambil pesan-pesan dari firman Tuhan ini. Jadi dalam cerita 1 Raja-Raja 5 ini dapat dilihat bahwa waktu Daud masih hidup, dia mempunyai sahabat yang bernama Hiram. Dan persahabatan mereka ini adalah persahabatan yang direncanakan Tuhan dan bukan kebetulan seperti itu. Karena dalam cerita ini, dalam cerita firman Tuhan ini, Hiram ini memberi kemudahan bagi Raja Salomo untuk tujuannya membangun bait Allah. Jadi persahabatan Daud dengan Hiram ini tidak kebetulan, tetapi sudah rencana Allah. Dan ketika Raja Salomo sudah menjadi raja, maka Raja Hiram ini mengutus pegawai-pegawainya untuk datang kepada Salomo karena Salomo didengarnya sudah menjadi raja. Dan setelah itu Raja Salomo membalas dengan mengajak Hiram kerjasama untuk membantunya dalam penyediaan bahan-bahan untuk bait Allah. Dan Salomo ini mengajak Hiram ini dengan etika yang tinggi seperti itu. Walaupun dia raja yang besar seperti itu, tapi etikanya dia tetap menghormati Hiram. Walaupun dia adalah raja yang besar seperti itu. Jadi dalam membangun bait
Allah ini, menurut saya itu Salomo ini dengan sepenuh hati melakukannya untuk Tuhan dan mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ini dapat dilihat bahwa dia mau membayar Hiram seberapapun dia minta dalam kerjasama ini. Dan dia mengadakan perjanjian damai dengan Hiram. Dan seperti itu teman-teman. Jadi ada 4 poin yang dapat saya ambil untuk saya pelajari, saya renungkan setiap hari seperti itu untuk menjadi bagian saya. Jadi relasi yang benar itu, yang pertama itu relasi yang benar itu adalah rencana Tuhan. Yang kedua itu dalam mengajak kerjasama kita harus saling hormat dan beretika. Yang ketiga, melakukan sesuatu untuk Tuhan harus dengan sepenuh hati dan memberikan yang terbaik. Dan yang empat, marilah kita menjadi pembawa damai. Amin. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga menjadi berkat, semoga bermanfaat, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.